keinginan seseorang bersama dengan seseorang yang lain ya, udah pacaran barengan gitu kan ya, barengan bertahun-tahun teman-teman, nyatanya gitu kan jadinya sama teman sebelahnya ya. Udah melanglang buana kemana-mana, ya udah bener-bener dapet lah gitu kan ya, sama orang A, orang B, orangnya jauh banget gitu kan ya, rumahnya jauh ya, dari luar mana lah gitu kan, luar angkasa gitu. Ternyata nikahnya malah sama tetangga sebelah gitu kan, di satu komplek lagi gitu kan. Gak tahu banget teman-teman ya, rahasia alam semesta ini nih seperti apa ya. Di bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca ya, siapa sih sosok yang sering banget mikirin kamu dan pingin banget yang namanya menikah dengan kamu. Ya, kita bakalan lihat genre readingnya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng ya, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan ini timeless teman-teman. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. 3 cerita ini kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, karena nanti juga akan ada yang namanya cerita tentang kamu itu seperti apa kisahnya kamu ya. Kalaupun itu kisahnya kamu, dengarkan dengan baik-baik teman-teman. Kalaupun itu bukan jadi kisahnya kamu ya, setidaknya mendengarkan ini untuk pengalaman hidupnya kamu. Oke ya. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama description berlaku teman-teman, dan kalian boleh diklik ya di description, karena di description ada juga link untuk kalian menuju ke channel yang kedua dan channel yang ketiga. Channel ke 1, 2, dan 3 ada semua teman-teman ya. Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ya, dengerin berulang-ulang di sana karena itu bener-bener bakalan bisa bantu banget teman-teman ya, terapi melalui music ya, brainwave binaural ya, seperti itu. Oke. Right, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, yang pertama ya, kita lihat cerita percintaan kamu selama ini ya. Kita lihat cerita percintaan tentang kamu selama ini, kita lihat ya. Oke. Pernah mencintai seseorang, tapi sayangnya gitu kan ya, berat banget teman-teman, karena lingkungan sekitarnya kamu ya, atau bisa jadi keluarga ya, orang dekatnya kamu gitu kan ya, tidak menyetujui hal tersebut. Nah, ini dia ya, lingkungan ini pengaruhnya banyak banget. Ada 3 kartu di sini yang mempengaruhi ya, kenapa lingkungan itu bisa berperan banget di cerita kisah kamu ini. Spiritual, environment, dan juga ada family di sini. Sudah menjadi history atau masa lalu ya, cerita atau kisahnya kamu kemarin. Tapi kalau misalkan dibilang sampai sekarang ini kamu masih sayang, masih ada perasaan sayang tersebut, masih banget ya, masih ada mengharap. Tapi bagaimana gitu kan ya, ini agak nggak mungkin karena berat ya. Kamunya sendiri juga pasti akan banyak kontemplasi atau melakukan perenungan ya. Nggak mungkin, bukan tipikal orang yang akan berani gitu loh untuk keluar atau mendobrak hal tersebut ya, bukan. Tapi lebih ke kayak ya udah deh, daripada ntar nyakitin banyak orang ya, mendingan nggak usah aja, yang kayak gitu loh tipikalnya kamu ya. Jadi sesayang-sayangnya kamu sama seseorang, tapi kalau misalkan let's say orang tua kamu bilang no gitu kan ya, terus abis gitu juga orang-orang sekitarnya kamu enggak deh gitu, karena begini gitu ya, kamu daripada ntar disalahin kalau ada apa-apa, mendingan gak usah deh gitu ya, tipikal orang yang seperti itu. Nah, ceritanya kamu tentang percintaan banyak, jadi bener-bener kalau misalkan sama seseorang itu kamu harus meyakinkan ya beberapa orang di keluarga terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ya, siapa sih sosok yang sering banget mikirin kamu dan ingin banget menikah dengan kamu. Kita bakalan lihat ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dia. Kita lihat.
Kalau dilihat di sini bisa jadi ya sepanjang uh, zodiak ya teman-teman ya. Zodiak bisa jadi Capricorn, Leo ya atau Venus ya. Atau Libra, sorry. Atau Libra. Dan kalaupun ini Sio ya, berarti ini bisa jadi Sio anjing ya. Sio anjing, lalu bisa jadi sio monyet ya, sio monyet ataupun sio kerbau ya. Sio anjing, monyet atau sio kerbau ya, seperti itu. Kalau zodiak bisa jadi Capricorn ya, bisa jadi Leo ataupun Libra ya, seputar itu kurang lebih. Ini ya kalau dilihat ciri-cirinya dia kalau berdasarkan zodiak atau sio itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini pun ya, ini orangnya kayak gimana sih? Orang yang penuh pertimbangan teman-teman. Artinya kalau misalkan dia mau melangkah ya, itu benar-benar mikirnya itu panjang gitu, nggak langsung ibaratnya gerusa-gerusu gitu, enggak. Tapi dia ini orang yang sangat cukup aktif ya, cukup aktif dan orang yang sangat suka tantangan gitu. Jadi kalau misalkan kesulitan itu buat dia bukan sesuatu hal yang kayak bikin dia down gitu ya, enggak. Tapi dia malah justru bisa kuat gitu loh, mentalnya dia bakalan bisa kuat dari kesulitan ya, seperti ini. Dan orang yang cukup enggak keburu-buru ya, walaupun kadang-kadang di beberapa hal ya dia sering banget yang namanya apa sih kayak gerusa-gerusu, tapi banyak kan enggak gitu loh. Kalaupun 10 ya gerusa-gerusunya 2 gitu. Yang lainnya dia penuh pertimbangan banget, mikir banget gitu kan. Dan kalau misalkan dilihat di sini juga orang dengan masa depan yang cukup bagus ya, masa depan yang cukup bagus. Sometimes kaku gitu, tapi bisa jadi kadang-kadang dia tuh orangnya nggak tegaan teman-teman ya. Jadi udah punya keputusan A nih gitu kan ya, tapi in the middle of the time gitu kan, ketemu sama orangnya atau kayak gimana ngelihatnya tuh nggak tega gitu kan, bisa jadi berubah gitu ya. Ini tipikal orang yang seperti ini. Disiplin teman-teman. Kalau dibilang kaku ya, dibilang kaku, tapi orang yang cukup bisa fleksibel ketika hatinya menggerakkan ya, seperti ini. Oke, ya. Kurang lebih ciri-cirinya seperti itu. Hierarkis banget nih. Kalau dibilang sopan orangnya gitu kan, walaupun kadang-kadang ada sisi lainnya dia itu yang ya atraktif gitu ya, yang ya aktif ya, seperti itu. Oke ya, kita bakalan lihat untuk yang selanjutnya. Bagaimana sih dia mengenal kamu? Bagaimana ceritanya dia mengenal kamu ya? Oke. Kalau dilihat di sini ada beberapa kemungkinan teman-teman. Yang pertama dari orang dekatnya kamu ya, dari orang dekatnya kamu. Terus abis gitu juga bisa jadi adalah dari orang yang berkomitmen dengan kamu. Let's say ya temennya temen gitu kan ya, terus temennya mantan kamu yang seperti itu loh teman-teman ya. Atau seseorang yang kenal dari kesulitan karena pekerjaan gitu ya. Jadi kesulitan karena pekerjaan. Contohnya kalau misalkan ada problem-problem yang berkaitan dengan pekerjaan, kok ketemu gitu loh ya, pada waktu mengatasi ketemu dan sebagainya. Ini ada beberapa alternatif seperti itu ya di cerita yang pertama teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat ya, alasan dia sering mikirin kamu dan pada akhirnya pingin married sama kamu atau menikah dengan kamu tuh apa sih teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke, alasan dia sering mikirin kamu ya, karena ya
Ya mau apa lagi gitu loh, mau menunggu apa lagi ya. Ini satu keberanian yang sekarang dipikirin itu udah bukan karena cinta, karena apa gitu ya. Ya, tapi lebih ke kayak oke, aku mau move on deh gitu ya. Mau move on, mau yang namanya uh, mau melepaskan hal-hal yang kayak apa ya, hal-hal sulit dan sebagainya, karena udah nggak mau gitu ya menghadapi satu tekanan dalam hubungan, udah males lah kayak gitu. Jadi bener-bener ya udah, ini kayak udah waktunya ya, seperti itu. Dan mikirinnya kamu karena sebenarnya udah lama gitu ya, udah lama dia tuh pingin deketan sama kamu gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang kayak masih ada, mungkin kamu masih barengan sama orang lain yang kayak gitu gitu loh teman-teman ya, sehingga ini menyebabkan dia tuh harus oke lah, mundur dulu gitu kan. Eh, nanti pasti ada waktunya. Nah seperti itu. Jadi ya mikirin kamu karena emang udah lama suka sama kamu, sedangkan kamunya sendiri dalam posisi yang ya udah deh gitu loh, yang udah deh gitu. Tapi ya kalau misalkan dibilang ada perasaan cinta apa enggak, kamu tuh merasa nyaman aja gitu kan, dia merasa dilindungi, merasa ya dia sayang gitu kan, tapi kamunya belum ada kenyamanan gitu, karena memang hatinya kamu tuh masih terjebak di hubungan yang lama ya, seperti itu. Nah kita lihat nih, akan bagaimana sih ceritanya kalian gitu kan, apakah akan bersatu, kita lihat ya. Kalau dibilang di sini masih belum ya teman-teman ya. Kalau lebih nyaman untuk temenan sih ya, lebih nyaman untuk temenan. Dan kalau bersatu ya butuh waktu ini teman-teman ya, butuh waktu. Tapi arahnya sih tidak terlalu ya, keinginannya itu satu pihak ya dari dia gitu. Sedangkan kamunya masih terikat dengan hal-hal yang ada di masa lalu gitu ya. Jadi ya sementara waktu sih temen ya, sementara waktu. Sementara. Oke ya, ini cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama. Oke, kita menuju ke cerita yang kedua yuk. Oke, right, cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita percintaan kamu selama ini, cerita percintaan kamu selama ini. Kita lihat di cerita yang kedua ya. Pernah bersama dengan seseorang ya, pernah menjalin satu hubungan dengan seseorang ya, bahkan kalau misalkan dibilang di sini suami istri ya teman-teman ya. Dan sudah berlalu gitu kan, sudah berlalu, ada next step ya, karena pernah cerita-cerita tentang apa yang kamu sangka ternyata nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan ya, yang kamu sangka baik ternyata jadi nggak baik gitu kan, apa yang kamu harapkan ternyata nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, seperti itu. Perubahan-perubahan yang terjadi juga banyak ya, sudah tidak ada saling percaya dan sebagainya ya, seperti itu. Akhirnya memutuskan untuk ya udah sendiri-sendiri ya, ada langkah-langkah, dia melangkah sendiri, kamu melangkah sendiri, seperti ini. Nah ini berarti pernah berhubungan secara sah ya teman-teman ya. Nah siapa sih yang sering mikirin kamu ya dan ingin menikah dengan kamu ya, dengan keadaan kamu sekarang ini teman-teman ya. Kita lihat ciri-cirinya, kita lihat ciri-cirinya. Oke. Oh tunggu dulu, ini yang lain nih.
Oke, ada love, spiritual, dan juga expression. Kalau dilihat ini kemungkinan besar zodiaknya apa? Taurus bisa, Libra bisa, Pisces bisa, ya, Cancer pun juga bisa. Jadi ada alternatif 4 itu. Lalu kalau misal dilihat dari sionya, ya bisa jadi sio ular, ya. Lalu juga ada sio anjing, terus sio kelinci, teman-teman. Dan juga satu lagi itu bisa jadi sio kambing, ya, sio kambing. Seperti itu. Kalau dilihat orangnya kayak gimana, ini orangnya cukup menarik ya. Orangnya cukup menarik ya, bisa jadi kamu udah kenal lama juga, teman-teman ya, udah kenal lama. Dekat sama kamu ya, sebagai seorang sahabat, bestie ya, atau apapun itu ya. Orangnya cukup menarik. Kalau dibilang package lengkap sih, dia package lengkap ya. Bijaksana juga iya gitu kan. Tapi emang kadang-kadang suka ngeselin gitu ya. Suka ngeselinnya kenapa gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kamu pas banget gitu kan, dapet hal-hal yang kayak gimana, udah dikasih tahu sama dia tapi tetap ngeyel gitu kan, dia paling bilangnya cuman kayak gitu kan, gue udah kasih tahu nih gitu kan. Orang yang bisa banget ya memendam perasaannya dia selama ini sama kamu, teman-teman ya. Dan agak susah sih bicara tentang dianya itu, perasaannya sebenarnya tuh kayak gimana, karena memang sayang sih sama orang yang dia sayang ya, teman-teman ya. Let's say kalau misalkan dia deket sama kamu, ya berarti dia sayang sama kamu ya, sama keluarga juga sayang. Tapi orang yang cukup kuat untuk bisa yang namanya memberantakin dirinya sendiri, emosinya sendiri ya, untuk kuat ya di depan orang-orang yang dia sayang kayak gitu. Jadi orang yang nggak gampang terbuka sama orang lain ya, seperti itu. Berani banget ini orangnya ya. Orangnya cukup berani dan asik ya, asik. Orang tuh nyaman gitu loh deket sama dia, ngomong sama dia ya, seperti itu. Kreatif orangnya cukup kreatif dan unik ya. Nah, gimana sih dia mengenal kamu? Bagaimana dia mengenalmu? Udah lama sih ini kenalnya, teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa jadi juga sesuatu hal yang memang hierarkis ya. Ini juga bisa, teman-teman ya. Temen dari pekerjaan juga bisa ya, kemungkinan besarnya seperti itu. Lalu juga transformasi, perubahan gitu kan, dari kenal biasa jadi temen, jadi bestie ya, seperti ini, teman-teman. Tapi ini emang lama sih, kenalnya sih udah lama, dan melalui pertimbangan yang sangat panjang sekali ya. Ada perubahan-perubahan status, itu tuh panjang banget ceritanya ya, seperti itu. Kita lihat ya, alasan dia sering mikirin kamu dan ingin married sama kamu, ingin menikah ya, ada keinginan untuk menikah sama kamu tuh apa sih, teman-teman? Kita lihat dari sini. Kita coba lihat. Ya karena emang sayang sama kamu tuh udah lama gitu ya, dan bahkan luar biasa loh, udah bisa jadi bestie padahal punya perasaan gitu, bisa jadi temen ya padahal punya perasaan gitu. Lalu juga kepingin diperhatiin ya sama kamu, karena selama ini tuh mau tidak mau ya, kalau tanpa kalian sadari ya, teman-teman ya, kalau ada kamu tuh semangat gitu kan ya, kamu pun juga kalau ada dia tuh semangat ya. Sebenarnya seperti itu ya, ada ketergantungan di sana gitu. Walaupun ya dengan kalian bersama itu, kalian tetap bisa jadi dirinya kalian sendiri gitu loh ya, masing-masing. Seperti itu loh ya, sebaik itu ya. Kita lihat ya bagaimana ceritanya kalian gitu. Akankah kalian bersatu gitu kan?
Bisa jadi begitu teman-teman ya, karena muncul kartu komitmen ini ada dua. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ya biasanya ini juga nih ada perubahan, karena ada perubahan, ada transisi ya, perubahan status juga bisa dari bestie, dari sahabat jadi temen, jadi pasangan ya, ini juga bisa ya, karena ada dikuatkan dengan dua kartu komitmen di sini. Tetapi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran sendiri ya, karena berbeda dan jatuhnya kalau misalkan tidak bisa yang namanya mengendalikan diri, justru ini akan menuju ke toxic relationship gitu. Perubahan status itu kan pasti ada beban ya di sana. Nah, jangan sampai ini jadi beban gitu loh teman-teman ya. Tetaplah ya sama seperti biasanya kayak gitu, cuman berbeda status aja gitu ya. Belajar, saling belajar pasti ya, dan jangan terjebak di ilusi di pikiran kalian masing-masing ya. Gak ada bedanya teman-teman ya, it's only a cuman perbedaan status aja gitu. Jangan sampai tuh perbedaan status ini jadi beban dan pada akhirnya jadi nggak asik gitu loh hubungan kalian ya. Kebanyakan kayak gitu ya, right? Kita lihat untuk cerita yang ketiga ya, ini cerita yang kedua. Oke. Tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Oke, cerita yang ketiga. Cerita percintaan kamu selama ini apa ya? Oke, kita lihat cerita percintaan kamu selama ini. Wah, sering kali terjebak hubungan sesaat gitu kan ya, seneng-seneng kerja aja gitu, dan on off nih teman-teman ya, on off, hubungan on off nih sering banget ya kamu dapetin gitu ya, balik lagi sama dia lagi, padahal udah tahu juga gitu kan bahwa mungkin hubungan itu nggak bawa kebaikan, tapi ya tetap aja gitu kan bolak-baliknya kayak begitu terus-terusan seperti itu, karena memang masih belum bisa move on ya dari cerita lama ya, seperti itu. Kita lihat ya siapa sih ini sampai udah di titik yang ya udah deh gitu kan, let it flow, let it go, kalaupun ketemu lagi ya sudah, kalaupun gak ketemu lagi ya udah gitu, sampai pada di titik pasrah nih. Siapa sih yang sering mikirin kamu teman-teman, yang ternyata ingin menikah dengan kamu? Kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau dilihat secara zodiak bisa jadi Gemini, Virgo ya, bisa jadi Aquarius, bisa jadi bisa jadi Aquarius ya. Aquarius ini paling dominan ya, tapi Gemini dan Virgo juga bisa jadi kemungkinan. Nah, kalau misalkan Sio ya, Sionya ini bisa jadi Sio macan ya, Sio macan, macan. Wow. Lalu bisa jadi Gemini itu kuda ya, Sio kuda ya. Lalu macan, kuda, terus abis gitu ayam ya, macan, kuda, ayam ya, bisa jadi seperti ini kurang lebih ya, right? Lalu kita lihat ciri-cirinya dia. Ini orangnya tuh kalau orang lain ngelihat itu kayak orang ini sempurna banget ya gitu ya, kayak diharapin banyak orang teman-teman ya, harapannya banyak orang tuh banyak berharap sama dia, orang kepingin dapet pasangan kayak dia ya, seperti itu. Kalau dibilang pekerja keras ini ya, orang yang punya visi yang bagus ya, integritas yang oke banget ya, orang yang sangat percaya diri ya, punya self esteem yang cukup bagus ya, sosok pelindung yang sangat luar biasa banget ya, aktif kreatif orangnya ya, seperti itu.
bisa lah mahamin kamu gitu ya. Dan secara personality emang kuat sih teman-teman ya. Cuman memang kalau misalkan dilihat sih gampang bosanan ya orangnya ya, seperti itu. Nah kita lihat bagaimana dia mengenal kamu, gimana sih dia mengenal kamu ya ceritanya. Kenal dari lingkungan sih teman-teman ya, dikenalin sama seseorang ya seperti itu. Dikenalin dari seseorang yang secara hubungan mungkin juga bukan teman baik ya, tapi ya teman kenal gitu kan ya. Beda pandangan, beda cara pandang, tapi dikenalin gitu loh sama orang tersebut ya. Bisa jadi ini berhubungan dengan pekerjaan juga bisa ya, tapi lebih ke lingkungan sih. Lingkungan yang umum ya, umum. Kita lihat. Oke, alasan dia sering mikirin kamu dan ingin menikah dengan kamu tuh apa sih? Kita lihat di sini. Ya, sebenarnya jadi sebuah pilihan yang bagus gitu kan ya, kamunya sendiri, karena tipikal orang yang mengalami perubahan yang sangat luar biasa gitu kan ya dalam kehidupan, terus pengalamannya juga sudah banyak ya, sama dengan dia sering banget juga terjebak di hubungan-hubungan yang on off ya. Bisa jadi ini malahan gitu kan dia nantinya sering on off juga sama kamu loh ya. Ya seperti ini. Tapi yang jelas dia ngelihat kamu itu orang yang sangat kuat gitu loh, tough gitu. Dan ya walaupun mungkin secara emosional juga dia tahu ya naik turun juga, tapi at least dia tahu bahwa kamu tuh tipikal orang yang akan menghargai orang lain gitu, seperti itu. Jadi pertimbangannya dia sih seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun kalau misalkan dilihat di sini ada pilihan lain juga gitu loh ya, ada pilihan lain juga. Nah sekarang kita lihat ya bagaimanakah cerita kalian ini ya, apakah akan bersatu ya, karena kalau dilihat sebelumnya ini ada pilihan lain gitu loh. Nah sebenarnya kalau misal dilihat di sini bisa jadi ya teman-teman ya, ada kemungkinan ya kan, ada kemungkinan untuk bersama. Tapi sebelum itu lebih baik pertimbangkan dulu baik-baik kalau dilihat ya. Karena untuk menikah itu kan butuh yang namanya saling percaya gitu kan ya. Jangan sampai ketika menikah yang ada malah justru saling memendam masa lalu masing-masing. Nah ini kan ya nggak bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau dibilang masalah-masalah yang berkaitan dengan finansial ini aman lah ya. Maksudnya kalian berdua itu cukup settle down gitu loh ya, cukup bisa untuk hidup itu bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan dibilang masalah-masa lalu gitu kan, butuh yang namanya kepercayaan. Membangun kepercayaan ini yang butuh saling percaya ya kan, seperti itu sih teman-teman ya. Oke, ini cerita kamu yang ke 3 ya, buat kalian yang ngedengerin dari awal sampai akhir ya. Kalau kita bilang masalah jodoh, umur, rezeki ya, benar-benar nggak ada yang tahu teman-teman ya. Itu benar-benar rahasia yang luar biasa banget ya. Yang ada kita pasti dikasih pertanda itu seperti apa. Tapi balik lagi ya, rahasia alam semesta ya. Yang jelas kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya, maka percaya deh hal-hal baik juga akan menghampiri kita pastinya, seperti itu. So jadi ya kalau misalkan kamu mau ketemu sama orang baik ya perbaiki diri terlebih dahulu gitu, karena nggak bisa yang namanya kamu pingin ketemu sama orang baik tapi kamu tidak mengupgrade kualitas dirinya kamu ya. Oke, kita bakalan coba lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan satu lagi yang masih belum ada subscribe channel yang ketiga, ayo segera subscribe Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Right, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.